harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Jumpa dalam program Situng Persia 7 Menit Pelajari Alkitab. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Berani menjadi orang yang tidak utama. Mari berdoa. Tuhan, pimpin kami dalam kami mempelajari firman-Mu, agar kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Lagu yang saya nyanyikan tadi adalah lagu sekolah minggu zaman saya. Masih terngiang di telinga dan hati saya. Dan menurut saya, penciptanya terinspirasi dari Yohanes 3 ayat 30 dan Yohanes 12 ayat 32. Saya akan bacakan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30 dan Yohanes 12 ayat yang ke-32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Menarik sekali. Lagu ini terinspirasi dari sikap seorang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah keturunan imam. Bapaknya Imam Zakaria. Dia orang yang pertama mengadakan reformasi dalam kehidupan orang Yahudi. Dia sangat terkenal dan dia disamakan dengan Elia zaman baru. Yohanes Pembaptis, dia melayani pertama kali. Dia memberitakan kerajaan Allah pertama kali, membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus hadir, seolah-olah dalam tanda kutip, pekerjaannya diambil alih oleh Yesus. Di mana murid-muridnya Yesus membaptis orang, walaupun Yesus sendiri tidak membaptis. Di dalam, kalau kita baca pasal 3, Yesus tidak membaptis, murid-murid membaptis. Dan itu pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya. Tapi Yohanes Pembaptis, apakah dia iri? Apakah karena dia senior, kemudian dia marah atau iri hati, dia benci dengan Yesus? Tidak. Yohanes Pembaptis, dia tahu siapa dia. Dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku hanya pembuka jalan. Yang paling utama adalah dia, anak domba Allah itu. Dia yang aku baptis itu, dia yang utama. Bahkan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Dan yang empunya mempelai wanita adalah mempelai laki-laki. Itu perumpamaan dari Yohanes Pembaptis. Namun, teman dari sang mempelai ikut bergembira. Wah, luar biasa. Apakah dengan itu Yohanes Pembaptis dia rendah diri? Dan kemudian dia tidak lagi berkualitas pelayanannya? Oh tidak. Dia tetap tahu integritasnya. Menjalankan tugasnya dengan baik. Menjalankan panggilannya. Walaupun dia hanya seorang pembuka jalan. Dia menganggap dirinya tidak utama. Yang paling utama adalah Yesus. Dia harus semakin besar, aku semakin kecil. Luar biasa. Di tengah-tengah zaman sekarang ini, apakah bisa ditemukan seperti Yohanes Pembaptis? Tetap menjaga integritas. Bahkan dia lebih lagi berani dia menentang Herodes sampai-sampai dia ditangkap dan kemudian dia dipenggal. Tidak menurunkan integritas pelayanannya, tetap menggebu-gebu melayani walaupun bukan orang yang diutamakan.
Yesus yang diutamakan. Bagaimana dengan kita? Di tengah zaman seperti ini orang mencari nomor satu. Mau menjadi nomor satu. Mau yang paling utama. Tapi beranikah kita menjadi orang yang tidak diutamakan? Walaupun kita berkarya, melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Beranikah kita? Sulit ditemukan. Tapi itu yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis. Yang diutamakan adalah pelayanan. Yang diutamakan adalah tujuan daripada kehadiran Yohanes Pembaptis. Apakah yang kita utamakan dalam pekerjaan kita atau pelayanan kita? Apakah kitanya atau pelayanannya? Atau mereka yang menikmati pelayanan? Seharusnya yang diutamakan adalah, yang pertama adalah pelayanannya. Dan mereka yang menikmati pelayanan. Itu yang harus diutamakan. Dan yang pasti Tuhanlah nomor satu. Berani kita menjadi orang yang diutamakan tanpa meninggalkan integritas kita dan karya terbaik kita. Tuhan Yesus berkati kita. Pasti itu. Karena ketika yang kita tinggikan adalah Yesus, Dia yang akan menarik semua orang datang kepada Tuhan. Jika kita berkarya dengan baik, jika integritas kita tunjukkan yang terbaik, pasti Tuhan akan menarik orang datang kepada Tuhan, bukan kepada kita, kepada Dia. Soli Deo Gloria. Itulah semboyan dari para reformator. Johannes Calvin mengatakan Soli Deo Gloria, segalanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bukan kami, yang diutamakan adalah pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom.